Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhat talibat al-mustawa sabi' rahimani wa rahimakunallah. Para santriwati kelas 7 yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran Al-Qur'an hadis kita. Nabda'u hadzal dars bi qiraatil basmalah. Kita memulai pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang beberapa kasus di dalam kehidupan. Dan beberapa kasus ini, ada 3 kasus yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di dalam 3 kasus ini. Saya akan membacakan kasus yang pertama, yaitu kasus si Amran. Amran tercatat sebagai warga di RT 09 RW 7 di kelurahan di salah satu kota besar di Indonesia. Semua tetangganya mengetahui ia adalah seorang muslim. Setiap hari Jumat, ia bersama warga lainnya melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat rumahnya. Pada bulan Ramadan, ia pun berpuasa bersama umat Islam lainnya. Namun, ia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu dalam kesehariannya. Kasus yang pertama ini, si Amran. Saya bertanya kepada kalian semua, apakah perilaku Amran ini sudah baik atau masih perlu untuk diperbaiki? Jawabannya adalah tentu masih sangat perlu untuk diperbaiki. Walaupun ia sudah rajin sholat Jumat, ia sudah berpuasa pada bulan Ramadan, tapi ia lupa dengan sholat 5 waktunya. Ia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal itu adalah kewajiban seorang muslim kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktunya ia lupakan. Padahal amal yang pertama dihisab di hari kemudian, diperhitungkan di hari kemudian adalah sholatnya. Ketika sholat bagus, maka insya Allah hisab perhitungan di hari kemudian akan mudah pada tahap selanjutnya. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, perilaku Amran perlu diperbaiki, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kasus yang kedua, kasus Hisham. Perhatikan baik-baik. Hisham adalah seorang yang rajin beribadah. Hampir seluruh waktunya ia habiskan di masjid untuk sholat dan zikir. Keluarganya di rumah ia titipkan kepada Allah, karena ia harus banyak beribadah. Baginya, beribadah tidaklah afdal jika tidak dilakukan di masjid. Maka, meskipun harus meninggalkan keluarganya, ia rela untuk melaksanakan perintah ibadah kepada Tuhannya. Bagaimana menurut anak-anak sekalian seorang Hisham ini? Ya, tentunya perilaku Hisham adalah perilaku yang kurang tepat, yang masih harus diperbaiki. Sudah bagus, ia senang di masjid untuk beribadah. Ia senang sholat 5 waktu. Akan tetapi, ia membatasi ibadah hanya di masjid saja. Seakan-akan ibadah hanya di masjid saja. Sehingga ia tinggalkan keluarganya. Ya. Ia tidak memberikannya nafkah.
ia tidak berusaha untuk bekerja, ya. Hanya beribadah, ya, di masjid terus, ya. Mungkin hanya pulang, ya, makan, kemudian pergi lagi, ya. Tidak seperti itu, ya. Karena ibadah adalah semua perkataan, semua perbuatan, semua tingkah laku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidur kita ketika diniatkan, ya Allah saya akan tidur, ya semoga saya bisa bangun subuh, ya. Setiap tidur kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan tidur sejenak ya Allah, semoga saya bangun, saya kuat lagi untuk belajar. Maka setiap tidur kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tidak dibatasi hanya di masjid, ya, tapi semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan adalah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang tua adalah ibadah, berbuat baik kepada saudara-saudara adalah ibadah, dan yang lainnya, ya. Jadi tidak dituntut untuk kita selalu di masjid terus, ya, tanpa mencari, ya, keutamaan yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memberikan kasih sayang kepada anak, kepada istri, bercengkrama dengan keluarga, bercanda dan seterusnya. Itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Harus ada waktu untuk keluarga. Kemudian kasus yang ketiga, perhatikan baik-baik anakku sekalian. Ini adalah kasus Erna. Erna seringkali melaksanakan sholat asar di akhir waktu, karena ia harus bekerja di kantor dan pulang menjelang maghrib. Tak jarang sholat asarnya bersamaan dikerjakannya dengan sholat maghrib karena sempitnya waktu yang ia punya. Ia ikhlas melakukannya karena ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti memakluminya. Kasus Erna, ia selalu terlambat melaksanakan sholat asar karena pekerjaannya. Walaupun ia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kasus Erna ini harus kita luruskan. Harus kita berikan solusi. Bahwasanya seharusnya Erna menyisihkan waktunya untuk sholat di kantornya, untuk sholat pada saat waktu sholat asar, ya. Meninggalkan sejenak pekerjaannya, kemudian melaksanakan sholat asar, ya. Melaksanakan sholat tepat waktunya, ya. Demikianlah anak-anakku sekalian, 3 kasus yang tentunya 3 kasus yang kita sebutkan adalah semuanya kasus yang kurang tepat di dalam kehidupan kita dalam beragama. Dan semuanya telah kita sebutkan solusinya. Ya, kita perbaiki dan kita memberikan solusi. Ya, sebagaimana kasus pertama, kasus, ya, Amran, yang seharusnya solusinya adalah dia harus sholat 5 waktu, karena itu adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus Hisham, ya, tidak boleh membatasi ibadah hanya di masjid, dan kita juga harus punya waktu untuk keluarga, ya, bercengkrama, bercanda, ya, dan hal-hal menarik lainnya bersama dengan keluarga. Kemudian kasus Erna, dia tidak boleh selalu mengakhirkan sholat asarnya, bahkan sholat asar dikerjakan pada waktu maghrib. Dia harus menyisihkan waktunya untuk sholat di kantornya atau sholat di, ya, masjid dekat kantornya.
Dia harus menyisihkan, dia harus sholat dulu ya pada waktu asar, ya, meninggalkan sejenak pekerjaannya. Anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kehadirannya jangan lupa tulis di kolom komentar nama dan kelas. Barakallahu fikunna jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.